Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Setiawati. Nomor induk mahasiswa 19220254. Asal kelas B3 2019. Pendidikan Bahasa Inggris, IKIP Siliwangi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kode etik atau etika yang harus dimiliki oleh seorang interpreter. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan interpreter, yang kedua apa yang dimaksud dengan kode etik, dan yang ketiga yaitu ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang interpreter. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan interpreter. Interpreter atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai juru bahasa, berbeda dengan translator atau penerjemah dalam segi media yang dipakai untuk menerjemahkan. Interpreter akan menerjemahkan bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran secara langsung. Yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan kode etik. Kode etik adalah pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola atau aturan tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional atau suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Yang selanjutnya yaitu ada beberapa etika yang harus dimiliki oleh seorang interpreter. Yang pertama, etika untuk memiliki perilaku etis. Sebagai contoh, interpreter harus memiliki sifat yang sopan terhadap pihak lain, tidak semena-mena terhadap pihak lain karena menganggap penerjemahlah yang paling pintar. Untuk praktis bisnis yang sehat, contohnya adalah penerjemah harus menolak menerjemahkan jika terjemahan tersebut diduga dapat merusak nilai-nilai budaya bangsa Indonesia maupun negara lain. Yang kedua, etika untuk tidak memanipulasi pesan yang terkandung di dalam bahasa sumber. Sebagai contoh, penerjemah tidak boleh merekayasa hasil terjemahan dan harus sesuai. Di sini, pentingnya sebagai interpreter harus benar-benar bersikap profesional dengan memberikan hasil terjemahan yang baik dan benar serta dapat dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Kedisiplinan sangat berlaku untuk penerjemah lisan seperti pelafalan dan nada suara yang tegas. Tidak bersikap malu-malu atau kurang percaya diri, karena tentu akan mengganggu pihak yang membutuhkan jasa profesi mereka. Berikut ini adalah beberapa prinsip umum yang berperan sebagai kode etik penerjemah. Yang pertama, kerahasiaan atau konfidensialitas. Seorang penerjemah tidak boleh mempublikasikan informasi yang diperolehnya selama mengerjakan order penerjemahan tanpa izin klien. Yang kedua, kualitas. Seorang penerjemah harus selalu berusaha menghasilkan terjemahan terbaik. Yang ketiga, imparsialitas. Seorang penerjemah harus bersikap objektif dalam setiap kontrak penerjemahan. Yang ketiga, akurasi. Seorang penerjemah harus berusaha melakukan penerjemahan seakurat mungkin dengan mempertahankan makna dan gaya bahasa teks sumber. Yang selanjutnya, profesionalitas. Seorang penerjemah harus bersikap sopan dan ramah kepada klien, menjelaskan perannya kepada klien, mempertahankan makna yang terkandung dalam teks sumber, menyelesaikan dan mengirimkan hasil kerjanya tepat waktu. Nah, selanjutnya pengembangan profesi. Seorang penerjemah harus terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya dan selalu mengevaluasi dan memperbaiki kinerjanya. Yang selanjutnya, kompetensi. Seorang penerjemah tidak boleh menerima order penerjemahan yang tidak mampu dia kerjakan dengan kualitas terbaik. Dan yang terakhir, solidaritas profesi. Penerjemah harus saling menghormati dan menghargai di antara rekan-rekan seprofesinya.
Kesimpulannya adalah, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Dalam kaitannya dengan profesi, bahwa kode etik merupakan tata cara atau aturan yang menjadi standar kegiatan anggota suatu profesi. Suatu kode etik menggambarkan nilai-nilai profesional suatu profesi yang diterjemahkan ke dalam standar perilaku anggotanya. Di antaranya, kompetensi, kualitas, imparsialitas, akurasi, profesionalitas, kerahasiaan atau konfidensialitas, pengembangan profesi, dan solidaritas profesi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.